kenal Maulana Sa'ad tahun 94. Najib tahun 95 di India, saya tahun 94. Dulu itu waktu itu saya dikasih tahu itu zaman Handredi Maulana Inamul Hasan. Saya ketemu dan saya berkata dengan beliau, orang baik sekali. Wah, makan di sini itu. Saking saya cintanya sama beliau, pusing makan apa juga nih. Ya kan? Nah, kalau tuh Maulana Sa'ad di situ dikasih tahu nih, cucunya Maulana Yusuf, itu mau lihat mana orangnya. Kenalan. Saya orangnya senang kenalan. Ya. Saya nggak senang nyari musuh, senang nyari teman. Jadi saya baik ngomong Sa'ad. Waktu beliau ke Indonesia tahun 96, menjemput juga saya itu berbahaya orang awas dulu. Terus kan, saya jemput, kayak Panco, Sa'ad, Abu Bes, langsung dikasih Maulana saya tamatkan. Terus ini, itu ikut ke Australia. Nah, adabnya tuh adabnya. Agama ini adab. Kalau udah dikasih ilmu saya harus kita usahakan itu. Ikutlah saya ke Australia di Melbourne. Itu tuh istimewa dunia. Dan waktu kita lagi istimewa, itu mau saat lewat. Kemudian kan tidak aku dah. Benar-benar saya di situ. Tempat biasa tempat umum. Aku bisa ambil tempat tidur kamu, tidur sama saya. Tidur sama saya di Australia. Waktu di Amerika juga guru agama di New Jersey tahun 2000 sama juga ketemu. Tidur sama saya. Dekat, maksudnya akrab. Saya hormat sama beliau dan sampai sekarang saya cinta sama beliau. Ya. Jadi saya nggak ada pribadi sentimen. Yang di Indonesia pasti saya paling sayang saya sama Pak Cecep. Pak Cecep juga pernah marah sama saya. Jadi saya ikut surah alaminya. Ada orang ikut surah alami karena masalah dengan Pak Cecep. Itu alaminya palsu. Makanya kita mau ikut apa namanya yang murni. Maksudnya kita ikutnya karena murni. Makanya saya jelaskan sedikit. Ini surah alami dengan Hijabuddin ini bukan geng, bukan grup. Saya main Yunus baik, ya, dia nggak pernah nyakitin saya, dan dia suka nanya gitu. Artinya saya sebagai senior saya belajar dia baik orangnya. Saya nggak ada masalah sama Yunus, saya nggak ada masalah sama kamu ada nggak? Nggak ada. Insya Allah saya nggak mau masalah. Sama ini ada utang saya, ada kan? Saya belajar kalau main senior kita hormat. Alhamdulillah saya tiap tahun ke Hijabuddin karena saya selalu dalam hati saya sayang sama semua anak saya. Saya ke Rewi juga tiap tahun alhamdulillah. Jadi proses-proses yang Maulana yang merasakan surah dunia surah saya tahu semua. Tapi kalau saya bahas jadi lama. Sampai di Hijabuddin dari 2015 yang pertama mengumpulkan surah Al-Kabar 2016 ada terus. Ya kan? Itu kalau dibicarakan itu panjang. Sekarang kita bicara surah alami dengan Hijabuddin Maulana Sa'ad. Ini apa? Ini bukan geng, ini amalan. Jadi kalau kita mengikut amalan, jangan karena kita pribadi senang sama ini, enggak senang sama itu. La ilaha illallah. Kita ini membawa manusia kepada Allah. Kasih tahu tetangga-tetangganya semua yang belum kenal Allah, belum kenal usaha pabrik, rayu yang baik-baik. Ya, jangan sampai orang pabrik ribut malu-maluin. Ya, makanya saya jelaskan sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang surah alami. Ya, masa kita yang lama aja Abdul Wahab, Maulana Ibrahim semuanya ini mau kerja usaha pabrik ini seperti Maulana Ilyas, Maulana Maulana Inamul Hasan 3 hari mau nih, ya kan? Jadi ada orang bilang, oh saya nggak ikut katanya, saya netral. Oke, kamu netral? Tanya, kamu keluar, kamu buat jauh nggak? Kamu keluar 3 hari, kamu keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Nah sekarang kamu talimnya berapa lama? 4 jam. Jadi kamu Hijabuddin. Kamu berapa lama? 2,5 jam. Jadi kamu surah lagi. Kamu takutnya pakai muntakhab kitab bagus. Pakai muntakhab. Jadi kamu Hijabuddin. Jadi
derajatnya. Kalau yang suruh alami mutafotnya infradi, yang ditanya pada amal. Kan? Rumah talim di rumah 5 amalan. Orang Nasab bilang 5 amalan. Kan? Nah, kalau yang masa yang suruh alami bilang pada amal dan mudzakarun. Jadi kita ikutnya tuh kalau kita jangan karena perorangan atau karena geng atau karena tidak suka dengan A atau terlalu suka dengan si A, nggak boleh. Allah sehotahe makhluk senei ilhota. Jadi kita harus ikutnya clear, bukan karena Ustaz Najib, bukan karena siapa aja. Kita ikutnya karena ini amalannya. Jelas kan kira-kira? Ya, jadi kalau yang bilang hijabnya itu silakan, tapi kamu konsekuen. Kamu buat DTI tiap hari. Kamu kalau talim Quran 4 jam. Kamu kalau talim apa namanya? Nah, kalau mas'urat kamu tak imamah. Kalau tidak berarti kamu berkhianat kepada Maulana Sa'ad. Kamu berkhianat kepada Nizamuddin. Kalau saya karena saya bodoh, saya maunya yang 2,5 jam aja. Kitabnya karena otak nggak masuk-masuk, saya maunya yang 1 kitab aja pada amal. Kali rumah kalau 5 amalan, istri saya orang bule, nanti kelamaan nggak mau berkali. Nah, saya yang pada amal mak, ya karena musibah itu aja. Jadi bedanya alami dengan ilmu amalannya. Kira salah ya? Jadi bukan jadi sekarang masa kita ini sekarang terus terang aja ya. Oh, ini kenapa bisa kayak gini sekarang? Ini yang salah, jangan sampai kita nyalain saya, jangan sampai kita nyalain siapa-siapa. Ini salah sendiri. Masa suruh kita bikin amalan 5 amalan, kita nggak kerjain. Suruh talim 2,5 jam, 1 jam udah kemana-mana, sibuk main HP terus. Nah, ini begini sekarang. Karena kita yang salah, menurut saya juga. Makanya saya sekarang tiap hari di Muhalas, di Masjid Al-Hijrah, tiap hari dari situ. Dari sore sampai bisa. Nanti tidak lagi kalau ada musola, Al-Hijrah. Dulu musola aja, dulu kita aja. Kembali back to basic, zaman dulu lagi. Ya kan? Buat taklim masjid, buat jauhlah orang akan sayang sama kita. Kalau kita buat taklim masjid dan kita bikin joran tiap minggu sekali, orang kampung akan sayang sama kita. Oh, ini orang ngajak kebaikan. Udah nggak usah bicara lagi, Nizamuddin apa itu, udah nggak usah dibicarain lagi. Kita sendiri mulai praktekin duduk lama-lama di muhalak sekarang. Itu arahannya begitu. Kenapa? Karena nggak ada sifat sekarang. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, kita bertak kabel. Kita nyari orang 1 orang 3 hari itu susahnya luar biasa. Nyari orang 40 hari susahnya luar biasa. Karena kita nggak kerjain jaulah 1. Kita nggak kerjain jaulah 2. Kita nggak jaga misal 40 hari, main-main. Nah ini akibatnya. Sekarang ini akibatnya. Makanya kalau Haji Abdul Wahab, saya baru dari Pakistan bulan Juni. Ini bulan apa sekarang? Bulan Juni dari Pakistan. Baru pulang. Tanggal 11 dari Pakistan, 11 Juni. Ketemu Haji Abdul Wahab. Itu dipanggil ada orang. Dipanggil lagi Ustaz. Assalamualaikum. Bu. Ya. Kamu. Artinya apa? Masih ingat otaknya kok. Ada orang bilang sekarang katanya aja 2 pikul, astagfirullah, sifat. Jangan kita jelek-jelekin kita punya orang tua, bahaya, walah. Ya. Dan kita ini bukan grup, bukan nyari pengikut, ya, bukan nyari mayoritas. Kalau banyak berarti kita menang, kalau kalah berarti dia nggak benar. La ilaha. Kita bicara kebesaran Allah aja deh sekarang. Banyak bicara Allah. Siapa orang banyak bicara Allah, dekat sama Allah. Siapa orang yang dekat sama Allah? Orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini orang dekat sama Allah. Siapa orang yang paling terbaik? Kalau kita lihat dia, ingat Allah. Kalau kita bicara sama dia, ingat kubur, ingat akhirat. Ini orang paling baik. Siapa orang yang paling jelek? Orang yang suka ngadu domba. Bicaranya dia ngomong itu supaya itu orang dekat sama dia. Ini orang paling busuk. Ya,
Saya sendiri mati-matian makan sendiri. Nah, supaya jaga omongan. Jangan sampai kita mecahkan umat, dosa paling besar. Nah, jadi saya sarankan teman-teman di sini, jadi supaya jelas, alami dengan mudah begini, amalnya, bukan namanya, bukan geng, bukan grup. Jangan kita nyala-nyalain orang siapapun. Semua orang punya terima ya. Terima itu artinya kebebasan. Dia mau ikutan apa? Gimana? Kita belajar tabligh apa? Belajar sifat, 6 sifat. Ya kan? Begitu yang teman kita nggak mau sama kita musuhan sama dia, kita nggak mau ngomong sama dia. Apa ini ajaran agama? Apa begini? Buat apa lu jenggotan? Ya kan? Nggak usah. Ya, jadi agama untuk sendiri. Bagaimana saya diterima sama Allah nggak nih? Tetap itu. Kesono kemari, tetangga nggak sok. Iya kan? Nah, jadi 4 doa kita tiap saat doa. 4 doa. Pertama, ya Allah, terimalah saya dalam usaha ini. Tanggung jawab kita seluruh alam. Ciputat apa? Ciputat kecil. Ada artinya Jakarta kecil. Coba yang belum negara jauh siapa? Angkat tangan. Yang belum negara jauh, angkat tangan. Ya Allah berangkatkan. Yang belum punya paspor, angkat tangan. Yang belum punya paspor. Ya Allah. Paspor. Ya, kita orang Jawa jangan bilang nggak punya KTP, nggak punya apa. Ikutin peraturan pemerintah, apa yang pemerintah ikutin. Ya, naik motor pakai helm, Guru pakai nomor, pakai lampu. Jangan mentang-mentang karbon nggak pakai nomor. STNK bodoh. Islam, imannya, itu dia, muamalah, masyarakat, akhlak. Kalau nggak ada akhlak, buat apa? Orang nggak tahu kok lu pernah 4 bulan, nggak pernah negara jauh, nggak. Orang nggak mau tahu tetangganya, yang dilihat akhlaknya. Orang asik nih, saya ikut sama dia. Jadi sekarang teman-teman kembali ke basic. Sekarang kembali kerja ke makom lama di mualaf. Nah, tahunannya yang belum 4 bulan, kena 4 bulan. Karena penting ya. Karena kita sekarang nggak mau korban. Nah ini nih, jadi begini. Jangan nyalain siapa-siapa, nyalain sendiri. Kita nggak sungguh-sungguh main-main. Saya pernah lagi di Kanada, ada orang jemaah keluar di Kolombia kirim foto-foto jemaahnya di kuburannya Pablo Escobar. Saya bilang boleh aja ini mau di mana aja, tapi jangan lagi tabligh. You playing, you making joke, kamu bercanda, ini akibatnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu, yang penting kita sama-sama kerja dakwah. Jangan sampai kita saling menjelekan, saling membenarkan, ataupun kita mau menyalahkan. Allah nggak suka. Jangan lupa Allah ada melihat, mendengar. Allah paling suka orang yang menyatukan. Dan ingat, agama buat sendiri. Kita masuk kubur sendiri. Mengikut beberapa juga. Kita bukan geng, kita bukan organisasi yang perlu banyak pengikut. No. You like me, okay. You don't like me, no problem. Di Indonesia you don't like me, okay ada. Kita pikirnya seluruh alam. Kalau pikirnya kecil, jadi masalah banyak besar. Kalau orang pikirnya seluruh alam, masalah kecil. Kita mau sayang semua teman-teman kita karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Sayang semua. Kita lihat orang ini langsung dalam hati kita, Allah yang tahu. Saya sayang sama dia, saya mau kebaikan buat dia. Selamat terutama di akhirat. Setiap kita ketemu orang, saya sayang sama orang. Saya sayang sama orang. Saya sayang sama orang. Itu ngefek nantinya. Ngefek. Tapi kalau kita penuh dengan kebencian, adu domba, Allah nggak pakai kita. Seluruh alam nggak pakai. Mangga Indramayu aja. Kalau bagus diekspor.
kirim ke Singapura, kirim ke Malaysia. Begitu dilihat biasa-biasa, jual dalam negeri. Kalau dilihat busuk, buang. Itu bangga, kan? Apalagi manusia. Ya, yang belum punya paspor cepat bikin paspor. Yang belum negara jauh cepat ke negara jauh. Yang belum ke India Pakistan berangkat ke India Pakistan. Ya, sibuk kerja aja sekarang. Muhala satu orang gimana bisa dua? Gimana saya bisa keluar 3 hari? Bawa 2 orang, bawa 3 orang, bawa 5 orang, bawa 10 orang. Bawa keluar 3 hari, bawa keluar 40 hari, bawa keluar 4 bulan. Ya. Kalau dulu konseptifnya masing-masing udah nggak masalah. Lo bilang Jamuddin, gua surah alami, gua kalau keluar 2,5 jam, lo mau Jamuddin dia lo 4 jam, gua 2,5 jam mau jalan-jalan. Jangan ribut gitu. Ya. Jadi ini setan. Ya, setan bikin perpecahan. Ya. Jadi udah jangan ngomong-ngomong itu lagi deh sekarang. Ya, kita lihat orang dia lebih baik dari saya. Udah. Yang senior dia lebih lama dari saya, mungkin dia lebih korban dari saya, dia lebih baik dari saya. Saya masih baru belajar. Jadi insya Allah. Ya, kita bukan geng. Kita bukan partai politik. Saya kalau belum sampai. Iya. Oh iya. Ada masalah saya? Kita jangan jadi orang yang bermasalah. Kalau kita tiap hari door to door, pintu ke pintu, insya Allah Rabbul Izzat akan bentuk akhlak kita. Ya, pemaaf, penyayang, sangka baik. Tapi kalau kita akhlaknya buruk, tetangga juga nggak demen. Apa? Jenggotan itu senyum aja nggak pernah, ngasih mangga nggak pernah. Ya kan? Nah, itu. Ingat? Sekarang coba kembali ke kerja makomi. Lama-lama di makomi sekarang. Tetangga-tetangga yang belum datangin, datangin. Saya lagi belajar gitu sekarang. Enak jadinya. Itu tahu susahnya nyari orang kayak apa, susahnya kita rayu, kita ikrom, ya kan? Nanti masuk itu roh tablik masuk nanti. Ya, tapi kalau nggak pernah kerja makom, sana. Akhirnya apa? Duduk lama-lama mau buka aib orang, takut balik sendiri nanti kena sendiri. Ya. Jadi teman-teman ya, agama ini saling mengingatkan. Ini agama nih kita nih. Ya, bukan partai. Saya dulu di pemuda Pancasila kan. Itu organisasi mau main babat main apa nggak masalah. Ya, tapi kalau ini agama, usah ngomongin orang, sukai orang, senang melihat orang susah. Senang. Temannya dapat musibah dia senang. Saya marah orang ngomong itu. Ya ada kamu saya bilang. Gimana perasaan kamu lihat teman susah kok kamu mau malah syukuri? Buat apa kamu ikut tabligh kalau kayak gitu? Ya, tabligh ini terkenalnya kasih sayang. Bagaimana? Muhabbah tabligh itu terkenalnya. Jadi orang pada musuhan pada apa? Nggak usah. Ya, sekarang sibuk kerja masing-masing. Yang belum tahun ini kamu berapa sekarang? 2017. Saya nanti bulan Agustus mau keluar 4 bulan ya. Lu jangan banyak bacot deh sekarang udah. Keluar aja 4 bulan yang belum 4 bulan. Yang belum punya paspor cepat bikin paspor. Ya, kata Haji Abdul Wahab, orang tabligh tidak punya paspor, ini main-main tablighnya. Kita untuk seluruh anak mukhrijat dinas, untuk seluruh anak. Pasti. Negara jauh kemana udah? Hah? Belum. Apa? Belum. Pikir gimana satu rombongan keluar di mana? Jangan sendiri. Ajak teman-teman jemaah. Makan berjemaah, keluar berjemaah. Itu solusinya sekarang. Buat solusi sekarang tabligh balik kerja makomi semuanya. Apa inti walinya dijaga. Jangan lagi berbicara yang macam-macam lagi jelek nggak usah. Ya. Siapa yang mau Jamuddin silakan. Siapa yang mau surah alami silakan. Apa ya amalannya?
Makanya saya ingetin lagi, ini amalannya, bukan grup, bukan geng yang tarik-tarikan sini. Allah nggak suka, bahaya. Ya, jangan ada memaksa. Kita nggak ada masalah kok. Mau yang untuk 5 orang, untuk 10 orang, 100 orang buat saya, la ilaha illallah. Allah sehotahe, makhluk senehi hotahe. Dalam usaha dakwah ini kita tidak ada pribadi mengkait dengan pribadi siapapun. I do for Allah. Saya kerja tabligh untuk Allah. Saya ke rumah orang silaturahmi untuk mencari ridho Allah. Saya ngomong buat diri saya sendiri ya, saya juga masih manusia, bukan apa-apa banyak ada nafsunya juga. Tapi saya niat mau memperbaiki diri saya lagi. Gimana supaya Allah sayang sama kita. Kita buat usaha tabligh, kita capek, kita tuntutin muka kita dimaluin sama orang sampai Allah kesian sama kita. Allah terima kita seluruh alam. Ya, kita pertama doa, ya Allah terima saya, terima teman-teman saya. Yang kedua, ya Allah jangan uji saya yang berat-berat. Minta nih. Kalau nggak minta, wah itu ujiannya juga balik. Ya, kerja dakwah nih, kerja dakwah, kerja kenabian. Harus ada sifat nabi dikit-dikit. Sifat nabi apa tuh? Kasihan. Nabi itu kasihan. Sayang, kasihan. Lihat orang sakit kasihan, hatinya kasihan. Kita kerja kenabian tapi hati itu jahat. Allah nggak pakai orang. Ya, dan kita jangan mau menonjolkan diri kita. Kita harus selalu merasa saya mengerti dan tidak ngerti apa-apa. Ya, siapa orang menjadi besar, Allah akan hina. Jadi tadi apa doanya? Ya Allah terimalah saya, jangan uji saya berat-berat, istiqomahkan saya. Dan usaha jangan saya dilempar, mau kecomberan mana lagi? Mau kemana kita kalau dengan ikutin? Mau kemana? Yang ketiga, ya Allah beri saya ikhlas dalam usaha dakwah ini. Saya disuruh jemaah Quran karena Engkau, saya ngambil jemaah Quran karena Engkau. Ya, ikhlas penting, dakwah kan ikhlas. Sekarang kita kadang-kadang ya saya sendiri lah ya suka kurang ikhlas gitu. Makanya setiap mau ngapa-ngapain tanya dulu, kenapa, buat siapa? Kalau bukan buat Allah saya nggak mau kan. Latihan. Kenapa, buat siapa? Kenapa, buat siapa? Ya, jadi yang dijaga amalannya dan banyak istighfar. Kalau kita minta nasihat sama saya, minta nasihat katanya istighfar, banyak istighfar, udah itu jalan satu-satu. Kembali ke basic kerja makrumi, inti kolinya dijaga, 5 hal makrumi. Kan? Kita buat tali masjid, kita buat jola, absurd jola supaya ngeluarin gimana? Kalau sampai 2-3 bulan nggak keluar, berarti kita kurang nangis. Dakwah dan doa nangis. Orang jago tabligh bukan jago Jakarta, jago bayan, nehi, jago tabligh, jago nangis, jago naskil. Orang mau naskil, ya harus rendah kan. Nah di sini sifat lama-lama terbentuk. Baik teman-teman, ya, kita saling mendoakan dan kembali lagi jangan sampai kita saling menjelekkan. Ya. Kita doakan orang tua kita. Saya sampai nangis kalau yang pancet. Apa saya kalau Indonesia pancet. Tapi saya disuruh alami karena kerjanya. Jadi bukan karena si A, karena si B, karena ini tidak. Kita mau hilangkan ini kesan daripada makhluk kepada siapapun, dengan siapapun. I have no relation with anybody. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa ya? Saya nggak ada apa nih? Bahasa Indonesia. Saya nggak ada hubungan sama siapa aja, nggak ada kepentingan dan saya nggak ada harap sama fasis, nggak ada sedikit pun, nggak ada. Sama Yunus nggak ada. Kalau saya mau baik sama Yunus karena Allah. Mau baik sama Bapak karena Allah, bukan karena apa-apa. Enggak mau. Bersihkan. Istighfar. Kan? Tiap hari disuruh 300 pagi zikir, 300 istighfar. Dan banyak doa ini, sayyidul istighfar. Saya sekarang mau tidur, saya istighfar. Saya lupa apa-apa.
langsung saya tulis terus sekarang. Takut Allah marah, takut kita bicara lidah ini yang kita orang neraka ya. Jaga ya. Kalau nggak ngerti diem aja. Orang surah alami begini diem aja bacot. Udah keluar gimana kita keluar bareng? Pokoknya jamuin. Gua surah alami ya udah nggak apa-apa kita keluar bareng lu 4 jam gua 2 jam sana. Itu aja. Awas ya kalau nggak 4 jam. Nah, karena itu jamuin ini palsu. Ngerti nggak? Ini kerja, ini bicara kerja sekarang, ya kan? Akhirnya jadi kebanyakan ngomong jamuin lu nggak kerja, tetangga kalau nggak sholat didiemin aja. Bencong tambah banyak. Siapa yang mau nasihatin? Siapa yang mau nangisin tuh anak-anak narkoba? Sibuk ngomong ini. Dan saya ingatkan lagi, orang yang paling baik adalah orang kalau kita melihat dia kita ingat Allah, dan kita bicara sama dia kita ingat kampung akhirat. Orang yang paling busuk, orang yang suka ngadu domba orang. Dan saya cukup selesai. Banyak orang ngomong kan bosan. Doa. Sebentar, masalah. Allah, rasanya kayak orang panasan tapi disiram oleh air itu, adem mati itu. Masalah istighfar, saya sedikit cerita Pak. Memang betul kan? Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, mau kaya, Abraham banyak istighfar, mau punya anak banyak istighfar, ya kalau itu dalam surat Nuh ya, surat Nuh kan, Istighfirullah innahu kana ghaffara. Pertama diampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan hujan yang berkah. Wa yumdidkum bi amwalin wa Allah akan berbanyak anak dan harta. Jadi sebenarnya kalau kita ingin banyak harta, banyak anak, berbanyak istighfar. Nah, ini jika paling pertama aja udah tinggal terus. Ya keburu ke pasar atau keburu ke toko, kantor. Jadi cerita kemarin saya di Madagaskar itu karena dingin Pak, dingin nggak tahan, juga ceritanya ke Mauritius. Satu pulau kecil, lebih kecil dari Bali. Kalau di peta hanya titik saja. Dan sebenarnya masih dingin juga. Banyak pohon tebu Pak, tebu bulat, tebu. Itu hampir mungkin satu negara itu tebu. Mereka sudah ekspor. Rasa hati ingin makan air tebu. Tapi pikir dia tanya ada yang jualan tebu Pak. Dan tanya nggak paham, dia bilang, oh tebu dijual, diekspor dijual. Cerita. Lalu kita ingin, ada rasa ingin makan tebu. Tapi setiap ingin ya Allah, Pak, saya di mau boleh. Begitu datang ke suatu tempat, dia tanya, senang nggak air tebu? Sudah air tebu Pak. Ternyata nggak paham Pak. Oh, nanti saya bikin ada atas udah ada. Astagfirullahaladzim. Jadi saya pernah baca itu Imam Ahmad bin Hanbal ceritanya. Suatu saat hatinya ingin betul ke Irak. Padahal di Mekah, Madinah. Ingin bagaimana ingin betul ke Irak. Akhirnya mereka dia berangkat ke Irak. Sampai di Irak di masjid besar, Masjid Raya. Dia sholat. Datang malam, Isya lagi. Sholat Isya. Begitu sholat Isya, dia pikir mau kemana? Ada yang mau disambangin, mau dia tidak ada dituju sama sekali karena hanya keinginan diri saja. Akhirnya dia tiduran di dalam masjid. Rumahnya merepot, parah. Apa lagi terus? Dia kata lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang masjidnya boleh tidur. Apa tidak? Tidak boleh. Di luar. Sampai keluar di teras mau tidur lagi. Kata lain, nggak boleh di teras. Di teras pun nggak boleh. Akhirnya keluarlah. Begitu keluar dari halaman masjid, ada warung roti, tukang roti, bikin roti itu. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Bapak sini, Bapak, kenapa? Saya mau itikaf di masjid nggak boleh. Oh, di sini aja boleh, di sini. Ini ada tempat saya kecil, silakan Bapak tidur di sini. Ada tiduran di tempat kecil. Mungkin Bapak yang sudah pernah ke India Pakistan ada warung kecil roti, mungkin itu ada tempat dia istirahat. Silakan tidur, istirahat dan tidur. Ini yang bikin roti tadi, bikin setiap kesalahan ada apa terjadi astagfirullah. Setiap apa astagfirullah.
Imam Ahmad, sudah berapa lama kamu istighfar setiap berbuat? Dia bilang kurang lebih 30 tahunan. 30 tahunan setiap ini saya selalu istighfar. Apa saja saya berbuat istighfar. Lalu apa hikmahnya? Apa fadilahnya? Fadilahnya apa yang saya inginkan selalu tercapai. Tapi ada satu sampai saat ini belum tercapai. Apa yang belum tercapai? Apa yang ketemu Imam Ahmad bin Hanbal? Dia bilang sampai saat ini belum tercapai, ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia bilang? Gara-gara kamu istighfar, aku diusir oleh perbuatan itu istighfar. Jadi gara-gara istighfar kamu itu, jauh-jauh dari Mekah datang kemari di masjid diusir lagi apa dah? Oh, rupanya istighfar kamu itu. Aduh, kok kamu sudah dimuliakan banget. Jadi pada istighfar mulai sama-sama kita banyak istighfar ya. Dia yang mulia, masyaallah. Begitu saya ngomong itu di Morus tadi, dia tanya, temannya tanya, Pak Amin atau siapa tanya, Ustaz berapa ribu istighfar kira-kira sehingga ini datang. Jadi yang mulia, sama-sama banyak istighfar, kemudian insyaallah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bukan untuk diperdebatkan atau apa sebagaimana Pak sebutkan. Ini ada keperluan kemudian buat kita nanti insyaallah tanggal 28 dan 9 silakan yang hadir akan sebanyak-banyaknya hadir sehingga kita mendapatkan dua masukan. Adapun nanti keputusannya apa yang kita mau ambil sikap bagaimana, insyaallah kita tanggal 2 kita kumpul kembali. Tidak harus, kalau maaf ini maaf ya, apa yang telah ditetapkan oleh Pak Cecep umpamanya, kalau yang mau disebutin sini betul, yang tidak, yang sudah alami di sana itu keputusan Pak Cecep. Bagaimana dihalalkan? Ya dihalalkan bisa saja, walaupun disebutin, walaupun surah bisa saja. Kargozari 2, 1 dari kemudian yang 1 bagaimana yang musyawarah mufakat di Gojolok, lalu nanti bagaimana yang bisa saja satu bisa disebutkan, saya bisa kalau mau demikian. Tapi kalau umpamanya keputusan lain dari kita semuanya sama-sama nanti ada ambil keputusan lain, itu kembali pada masalah dengan keikhlasan. Kembali tadi bukan grup ya tadi ya, karena amalannya. Kita ambil satu ini karena amalan. Soal siapa ya? Mohon maaf, pertama terima kasih atas kehadirannya Mas Rowan yang sudah mengundang, dan mohon maaf barangkali yang sebesar-besarnya, terutama siswa saya Lebaran. Insyaallah mudah-mudahan Allah tetap satukan kita dalam dakwah sampai hari kiamat, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ada sedikit hikmat ya